Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Nah, jadi sebelum kita masuk di kelas hari ini, mari kita berdoa menurut kepada kita masing-masing. Untuk itu doa saya pimpin saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Nah, kemarin kan di minggu sebelumnya saya sudah masuk di kelas ini dan kita sudah belajar mengenai konsep dasar dari sistem reproduksi. Nah, tapi sebelum itu di sini Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Hadir semua, Pak. Baik, karena semuanya hadir, jadi Bapak lanjutkan di sini. Jadi sebelum itu, adapun nanti Bapak akan sudah sediakan sebuah video. Nanti anak-anak dapat tonton dan setelah menonton video tersebut, nanti diharapkan dapat menyimpulkan sekiranya apa topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, tapi sebelum itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini nanti akan Bapak sampaikan setelah kita menonton video, karena video ini harus disimak dengan baik-baik karena ini adalah fondasi penting untuk kalian semua mengenali dan mengerti akan konsep yang akan kita pelajari. Nah, jadi ini untuk videonya, jadi tolong disimak dengan baik-baik karena nanti akan Bapak tanya satu persatu.
Nah, jadi itu tadi video singkat yang akan menjadi konsep kalian untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, dari video tersebut, apakah ada yang ingin menyampaikan sekiranya hari ini kita akan belajar mengenai apa terkait dengan sistem reproduksi pada manusia? Baik, kepada Egelina, silakan. Video tadi, menurut saya kita hari ini belajar mengenai spermatogenesis. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi salah satu dari reproduksi, yaitu spermatogenesis. Nah, jadi spermatogenesis itu terjadi di dalam testis, tepatnya pada tubuh seminiferus. Nah, spermatogenesis ini berasal dari dua kata. Ada yang ingin menyampaikan dua kata tersebut dan artinya? Nah, jadi langsung saja di sini. Untuk spermatogenesis itu berasal dari dua kata, yaitu sperm, artinya benih, kemudian genesis yang artinya proses. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa untuk spermatogenesis ini merupakan suatu proses di mana pembentukan benih atau yang disebut dengan sperma yang berasal dari individu berkelamin ganda. Nah, adapun tentunya pada pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan yang harus kita capai setelah pembelajaran kami selesai. Nah, adapun tujuan itu adalah di mana siswa diharapkan setelah melakukan diskusi dapat menjelaskan proses spermatogenesis pada pembentukan sperma. Nah, tadi Bapak sempat singgung di mana proses spermatogenesis ini terjadi. Ada yang ingin mengulang sekiranya untuk proses spermatogenesis ini berlangsung di mana? Ada tidak mungkin Bapak tunjuk saya salah satu pada Celika Linda. Untuk spermatogenesis tadi Bapak sudah jelaskan di depan dari di mana. Apakah anak masih ingat atau mungkin sudah hilang begitu saja? Ya, jadi itu bukan pertanyaan yang Bapak tanyakan. Jadi Bapak tadi menanyakan di mana proses spermatogenesis itu terjadi, bukan pengertian dari spermatogenesis. Nah, ini tadi mungkin salah fokus. Nah, Selika apakah sudah makan? Sudah. Nah, ini harus lebih fokus lagi karena kita akan belajar materi yang kompleks yang sangat penting untuk bab di sistem reproduksi ini. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan bahwa spermatogenesis ini terjadi pada testis, tepatnya dalam tubulus seminiferus. Kemudian selanjutnya di sini sebagai informasi awal, di mana spermatogenesis seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi merupakan suatu proses pembentukan sel sperma yang terjadi pada tubulus seminiferus, tepatnya di testis. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan untuk spermatogenesis ini berasal dari maksud Yunani, yaitu sperm atau spermato yang berarti benih, dan genesis yang artinya proses pembentukan. Nah, adapun tentunya proses spermatogenesis ini mempunyai fungsi sendiri, yaitu guna memproduksi sperma dalam kuantitas yang besar yang bertujuan untuk meningkatkan peluang pembuahan ketika bertemu sel telur atau sel ovum. Karena disampaikan dalam beberapa literatur yang Bapak sempat baca bahwa dalam sekali pembentukan proses sperma ini dapat menghasilkan ribuan hingga jutaan sel sperma dan nantinya akan saling berkompetisi sperma mana yang paling layak untuk nantinya akan membuahi sel telur atau ovum. Nah, itu untuk konsep awal sebagai bekal anak-anak dalam memahami materi spermatogenesis. Sebelum Bapak lanjutkan, apakah di sini ada yang ingin menanyakan sesuatu sebelum nanti kita akan menganalisis bersama-sama? Tidak, Pak. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi di sini Bapak yang akan bertanya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa spermatogenesis ini mempunyai fungsinya tersendiri.
apakah ada yang masih ingat fungsi dari spermatogenesis? Ini baru saja Bapak sampaikan. Kalau lupa, oke ya. Ya, Bapak kasih waktu berpikir 10 detik untuk mengingat apa yang sudah Bapak sampaikan, atau mungkin ada yang mencatat terkait dengan fungsi spermatogenesis. Ya, selain ini apakah ada lagi yang lain? Karena untuk nilai keaktifan akan Bapak cantumkan untuk mendukung nilai hasil akhir kalian di rapat nanti. Jadi jangan salahkan Bapak kalau nilai keaktifan kalian kurang, otomatis akan berkaitan dengan nilai akhir di rapat. Ya, kepada Nadia, Bapak silakan. Kalau menurut saya itu sebenarnya bisa Reproduksi apa? penghasilan Ya, boleh. Sedikit sudah masuk, tapi lebih spesifiknya apakah ada yang ingin menambahkan? Selain Nina, tadi Selika sudah, sekarang Erika. Ya, benar sekali. Jadi undangan untuk Dahlia dan juga Erika. Jadi benar sekali tadi Bapak sudah sampaikan untuk fungsi dari spermatogenesis. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita akan menganalisis bersama-sama terkait dengan proses spermatogenesis, karena tujuan kita pada hari ini diharapkan nantinya dapat menjelaskan terjadinya proses spermatogenesis. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan suatu bagan terkait dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Jadi di sini kurang lebih sudah ada bagan dan ada penjelasan singkat di sampingnya, dan nanti akan anak-anak kembangkan lagi setelah melakukan diskusi terkait dengan proses pembentukan sperma. Jadi untuk waktu analisis Bapak berikan selama kurang lebih 7 menit. Apakah 7 menit itu cukup? Atau mungkin 5 menit saja? Nah, jadi untuk mengefisienkan waktu mungkin 5 menit saja ya. Jadi untuk pembagian kelompoknya di sini kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, bisa menggunakan berbagai literatur baik itu buku maupun internet yang memang bisa dipercaya. Jadi untuk kelompok yang pertama itu Erika dan Selika, kemudian kelompok 2 Daria dan Engiadina. Nanti bisa berdiskusi dengan kelompok yang masing-masing, jadi dilarang untuk berdiskusi dengan kelompok lain. Jadi untuk waktu analisis selama 7 menit, jadi kalian akan menyampaikan ke depan terkait dengan proses dari spermatogenesis ini. Untuk itu waktu selama mungkin 5 menit saja, bisa dimulai dari sekarang.
Sudah selesai, Pak. Ya, sebentar ya, karena masih ada waktu, gunakan sisa waktunya sebanyak mungkin. Waktu sisa lagi 1 menit. Ya, karena sudah waktu, jadi untuk analisis mengenai proses dari pembentukan sperma Bapak sudah cukup. Untuk itu mungkin bisa dimulai dulu dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi dan analisisnya ke depan. Untuk kelompok 2 Bapak persilakan. Dulu aja, Pak. Ya, kedua. Baik, terima kasih Prof. Bapak. Kami di sini menjelaskan dari hasil diskusi kami tadi berdua. Yang pertama itu ada fase awal sperma telomeres ini spermatozoium bersifat diploid atau 2N. Nah, ini mengandung 23 pasang kromosom, di mana 23 pasang kromosom ini satu pasang kromosom seks dan 22 pasang kromosom tubuh. Kemudian spermatozoium ini juga akan berubah menjadi spermatosit primer, yaitu akan membelah secara mitosis. Nah, berikutnya spermatosit primer ini akan membelah menjadi spermatosit sekunder atau biasanya dinamakan dengan pembelahan meiosis pertama, di mana jumlah spermatosit sekunder ada 2 dan berukuran sama besar. Ini mereka sama besar dan sama-sama bersifat haploid. Baik, Bapak sudah cukup, bisa kembali ke depan lagi. Silakan dulu untuk kelompok 2. Tadi sudah dijelaskan untuk konsep awal dari spermatogenesis dengan baik oleh kelompok 2. Sekarang lanjutan dari penjelasan kelompok 2 silakan dijelaskan kembali oleh kelompok 1. Pada kelompok 1 Bapak silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari fase meiosis 2, di mana melalui fase meiosis 2 spermatozoa
Silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi sudah bagus apa yang anak-anak diskusikan tadi mengenai spermatogenesis. Jadi di sini Bapak akan menegaskan kembali terkait dengan proses pembentukan spermatogenesis. Di mana di awal tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2, spermatogonium itu masih bersifat diploid. Jadi ada 23 pasang, ada 22 pasang autosom dan sepasang korosom. Nah, nanti akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer yang sifatnya masih sama, yaitu diploid. Nah, ketika mengalami pembelahan meiosis pertama, di sini akan ada perubahan sifat, di mana spermatosit primer yang awalnya diploid akan menjadi spermatosit sekunder yang sifatnya haploid. Jadi otomatis awalnya tadi 23 pasang atau 46 buah, pada spermatosit sekunder ini jumlahnya menjadi 23 buah saja. Nah, selanjutnya mengalami pembelahan meiosis 2 nantinya akan menjadi 4 spermatid yang sama besar yang sifatnya haploid, dan tentunya nanti akan berdiferensiasi menjadi sel sperma yang akan siap untuk berkompetisi guna bertemu dengan sel ovo. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa proses pematangan sperma ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 17 hari sebelum nantinya akan siap dan matang untuk bertemu dan membuahi sel ovo. Itu tadi hasil analisis dari anak-anak sudah sangat bagus, dan sekarang Bapak sudah menyiapkan LKM. Ini merupakan LKM untuk menganalisis sejauh mana anak-anak dapat memahami dengan baik konsep dari spermatogenesis yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, jadi itu adalah LKM terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum mengerjakan LKM, apakah ada yang anak-anak ingin tanyakan terkait dengan materi kita pada hari ini? Jika tidak, untuk pembahasan LKM rasanya Bapak alokasikan waktu selama kurang lebih 3 menit. Apakah cukup? Cukup. Untuk LKM dapat dikerjakan secara individu, dilarang berdiskusi dan dilarang membuka akses internet, karena ini akan menjadi bahan bagi Bapak sejauh mana anak-anak dapat memahami dengan baik konsep spermatogenesis kita pada hari ini. Untuk waktu 3 menit dapat dimulai dari sekarang. Sekali lagi Bapak tekankan dilarang membuka akses internet, karena bagi siswa yang terdeteksi menggunakan internet pada pelajaran kali ini, maka otomatis nilainya Bapak akan minuskan.
Apakah ada yang sudah selesai menanyakan LKM-nya? Ya, silakan untuk Selika menunjukkan LKM teman-temannya ke depan. Ya, sudah sekilas Bapak baca mengenai LKM yang sudah Anda kerjakan. Jadi hampir sebagian besar sudah mampu menjawab dengan baik itu apa spermatogenesis, di mana tempat berlangsungnya, kemudian bagaimana prosesnya. Itu Bapak rasa sudah cukup baik untuk menjawab LKM pada hari ini. Untuk LKM yang sudah lengkap dengan nilai akan Bapak balikan di minggu dan pertemuan selanjutnya. Nah, tadi itu adalah beberapa poin yang Bapak sampaikan dan kita diskusikan. Karena berhubung di sini Bapak akan mengajar lagi di kelas sebelah, jadi langsung saja di sini apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari pembelajaran kita hari ini, tepatnya pada materi spermatogenesis. Apakah ada yang ingin menyampaikan argumennya terkait dengan kesimpulan? Nah, karena berhubung keterbatasan waktu, di sini Bapak akan menyampaikan kesimpulan yang dia dapat dipetik dari pembelajaran kita hari ini. Di mana hari ini kita melanjutkan salah satu topik di sistem reproduksi, tepatnya untuk topik spermatogenesis, yang merupakan sebuah proses pembentukan sel sperma atau benih yang dimiliki oleh individu berkelamin jantan, yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan sperma dengan kuantitas yang besar dan berkompetisi guna untuk membuahi sel ukum. Nah, tadi sudah disampaikan untuk rangkaian dari proses spermatogenesis, di mana dimulai dari awalnya yang bersifat diploid, kemudian tiba-tiba menjadi sifatnya haploid, kemudian menghasilkan 4 spermatid, dan nantinya akan dimatangkan selama 17 hari sebelum nanti akan membuahi sel ukum. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik hari ini atau mungkin topik minggu depan? Nah, jadi minggu depan kita akan melanjutkan di oogenesis, karena hari ini kita sedang belajar spermatogenesis dan Bapak rasa sudah tuntas karena anak dapat menyampaikan proses spermatogenesis dengan baik, maka minggu depan kita lanjutkan dengan topik oogenesis. Tapi sudah ada kelas apa? Oh, dari Pak Kompiak ya. Nah, jadi mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harapkan anak-anak dapat tetap belajar ke depannya lebih giat lagi, kemudian jangan melupakan apa yang sudah kita bahas, dan Bapak harapkan anak-anak dapat terus menjaga semangatnya sampai di pertemuan-pertemuan berikutnya maupun kelas-kelas berikutnya. Mungkin sekian yang Bapak sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum nanti Bapak
Bapak ada jargon agar anak-anak dapat lebih semangat untuk belajar fisika bersama Pak Kopiah nantinya. Nah, jadi karena tadi sudah diawali dengan doa, mari kita akhiri lagi dengan doa. Untuk doa langsung saja saya pimpin untuk berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi adapun jargonnya di sini apabila Bapak mengatakan biologi, anak-anak dapat menjawab bersama biologi temukan potensi diri. Jadi gerakannya seperti ini, kerjanya ke depan dulu. Jadi apabila Bapak mengatakan biologi, nanti anak-anak dapat menjawab bersama biologi temukan potensi diri. Apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, itu kita langsung saja jargon. Biologi Bersama biologi temukan potensi diri. Baik, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik pada hari ini. Bapak izin keluar dulu ya karena mau tanya kita sebelah. Terima kasih, Pak.